Film dibuka dengan memperlihatkan sejumlah tikus sedang berkeliaran pada sebuah ruangan gelap, yang ternyata ruangan itu berada. Lalu sorot kamera memfokuskan pada seorang anak perempuan bersama ayahnya hendak menaiki kereta api sembari berbincang. Tidak jauh dari tempat itu petugas keamanan menjatuhkan suatu benda, dan nampak pemimpin dari mereka menyampaikan sesuatu di mana mereka masih menuturkan hal tersebut secara diam-diam. Kemudian mereka beranjak menaiki kereta. Sementara pada sisi lain menyorot beberapa petugas keamanan meneriakkan bahwa terdapat kereta lain datang menuju stasiun. Para petugas keamanan segera memeriksa keadaan kereta. Setelah salah satu pintu kereta dibuka oleh para petugas keamanan nampak terdapat banyak darah menempel pada sisi dinding kereta serta terlihat mayat manusia serta ratusan tikus hidup langsung berlarian keluar kereta. Kemudian adegan diarahkan pada seorang ayah sedang berjalan menuju gerbong lain. Pada ruangan tersebut seorang ayah itu melihat seorang letnan keamanan dengan seorang perempuan muda yang cantik sedang berbincang. Ternyata seorang ayah tersebut mengenali sosok perempuan muda cantik tersebut. Seorang ayah berkata pada perempuan muda cantik itu bahwa perempuan muda cantik itu sedang melakukan apa dan dia telah lama mencarinya. Namun, perempuan muda cantik itu berpura-pura tidak mengenal. Seorang ayah lalu segera diamankan oleh petugas keamanan. Pada area gerbong yang lain, nampak semua penumpang sedang beristirahat, mereka tertidur lelap. Namun tidak dengan seorang bocah lelaki, anak bungsu dari seorang ayah. Dia nampak mendengar sesuatu, sorot matanya menerawang ke segala arah ruang tersebut. Adik kecil itu mendekati tempat tumpukan kain tersebut. Nampak sesuatu bergerak-gerak di balik tumpukan kain tersebut, karena penasaran, lalu adik kecil itu menjulurkan tangannya hendak membuka tumpukan kain itu. Adegan dilanjutkan pada situasi seorang ayah yang diamankan secara tidak hormat oleh petugas keamanan. Dia dibawa ke sebuah ruangan, satu tangannya diikat pada dinding ruangan itu. Seorang ayah memaparkan bahwa dia tidak merasa bersalah. Dia mengakui bahwa perempuan muda cantik itu adalah salah seorang putrinya. Para petugas keamanan itu tidak menghiraukannya. Tiba-tiba terdengar sesuatu, lalu mereka menghampiri asal bunyi tersebut. Mereka tampak kaget, nampak terlihat oleh mereka seseorang dengan luka di sekujur tubuhnya. Tak lama petugas keamanan tersebut diserang puluhan tikus. Satu persatu tikus-tikus melompat pada tubuh para petugas keamanan itu, mereka nampak tidak berdaya. Pada area ruang gerbong lain, seorang istri tampak merasa takut karena mendengar suara tikus tepat di atap kereta tempat dia duduk. Lalu seorang istri tersebut meminta pada suaminya, untuk mengusir tikus-tikus tersebut. Dengan rasa terpaksa, seorang suami tersebut berdiri dan mulai menancap-nancapkan tongkat yang dia miliki pada atap kereta dengan tujuan mengusir jauh-jauh gerombolan tikus-tikus tersebut. Sampai pada satu titik, tongkat itu pada ruangan di mana seorang ayah terikat, para petugas keamanan akhirnya tewas diserang puluhan tikus. Beruntungnya, kunci borgol yang semula berada di tangan petugas keamanan itu, terjatuh tidak jauh di mana seorang ayah tersebut berdiri. Lalu seorang ayah itu pun berhasil mengambilnya, dan membebaskan dirinya, lalu dia berhasil keluar dari ruangan berisi ratusan tikus tersebut. Rasa ketakutannya ternyata tidak berhenti, selepas seorang ayah berhasil keluar dari ruang penuh ratusan tikus itu, dia melihat sangat kaget pada ruangan yang ternyata sudah banyak para penumpang terluka parah akibat serangan tikus. Dengan penuh rasa cemas, dia perlahan melewati ruangan tersebut, ruangan yang dipenuhi ribuan tikus. Usahanya pun berhasil, dia berhasil lolos keluar dari ruangan tersebut. Melewati ruangan gerbong yang masih aman, seorang ayah kemudian memberitahukan kepada para penumpang lain bahwa kalian harus cepat pergi, ada banyak sekali tikus. Namun perkataan seorang ayah tadi mereka abaikan. Berlanjut pada adegan lain, seorang anak perempuan dewasa begitu saja terbangun, dia langsung merasa cemas karena melihat adik kecilnya Yu Seng telah menghilang, kemudian dia berdiri menyuarakan nama adiknya ke segala arah. Tidak lama kemudian, dia berhasil menemukan adiknya. Rasa leganya tidak berlangsung lama, keadaan panik mulai dia rasakan. Tiba-tiba di depan matanya, sekelompok orang dengan panik terlihat berlari menuju ke arahnya. Seorang perempuan dewasa tadi masih bertanya-tanya, apa yang telah terjadi. Di tengah-tengah kebingungannya, dia kemudian bertemu dengan adiknya seorang perempuan muda cantik, yang pergi tergesa-gesa karena ketakutan. Seorang ayah lalu tiba pada ruangan di mana anak-anaknya berada. Semua orang tidak percaya lagi, dengan perkataan seorang ayah akan keberadaan ratusan tikus pada kereta itu. Tiba-tiba, seorang pria terluka parah berjalan memasuki ruangan itu. Seekor tikus keluar dari pakaian seorang pria yang terluka tadi dan membuat kaget para penumpang yang melihatnya. Dan tidak lama setelah itu,
gerombolan tikus berhasil masuk ke ruang tersebut, dan semua penumpang berlarian ketakutan. Terlihat ratusan tikus menguasai ruangan tersebut sehingga banyak sekali para penumpang tidak mampu menyelamatkan diri dan akhirnya tewas sangat mengenaskan. Pada adegan selanjutnya, seorang bapak pemimpin keamanan menutup pintu ruangan gerbong tempat dia berada dan menghiraukan para penumpang lain. Dia hendak memutuskan sebuah gerbong yang dimana pada gerbong tersebut masih ditempati oleh seorang ayah, seorang putri dewasa, adik kecil, pria dewasa baik pemberani, dan para penumpang baik lainnya. Tampak juga seorang perempuan muda cantik merasa sedih menyadari ayah dan saudaranya masih terkunci pada salah satu gerbong itu. Namun dia tidak mampu berbuat banyak karena dihentikan oleh para petugas keamanan. Pada ruang gerbong yang tertutup, seketika mereka menemukan jalan untuk pergi dari gerbong tertutup itu, mereka harus cepat pergi. Pasalnya di ruang sisi lain tampak ribuan tikus berhasil menerobos pintu gerbong. Mereka pergi melalui kotak lubang di atap kereta. Satu persatu mereka pun sampai di atas. Tidak dengan salah satu penumpang, ribuan tikus berhasil menewaskannya. Kemudian adegan dilanjutkan pada sebuah gerbong aman yang dihuni orang-orang sombong. Seorang letnan menuruti perintah ayahnya dan selanjutnya berhasil melepaskan gerbong tidak aman yang dipenuhi ribuan tikus. Beruntung sekali, dengan usaha keras yang dipenuhi rasa mendebarkan, maka satu keluarga. Adegan berikutnya, pada ruang gerbong yang aman tampak orang menangis ketakutan, menangis kehilangan, namun rasa sedih yang dialami seorang perempuan muda cantik berubah lega, begitu dia melihat ayah serta keluarganya berhasil selamat. Situasi di dalam gerbong tersebut masih terasa tegang, ketegangan terjadi karena beberapa orang merasa diperlakukan tidak baik oleh petugas keamanan yang ada. Perempuan muda cantik berkata, pria yang terjatuh lemas tadi terinfeksi virus Yersinia pestis, yang dapat menular. Setelahnya, perempuan muda cantik tersebut segera mengabarkan untuk mengkarantina para penumpang yang terdapat gigitan tikus di tubuhnya. Adegan berikutnya, beberapa orang yang tidak terinfeksi berkumpul di gerbong sisi yang lain setelah sebelumnya terjadi keributan antara para petugas keamanan dengan para penumpang. Para petugas keamanan berhasil ditundukkan karena pimpinan mereka berhasil dilumpuhkan oleh para penumpang yang pemberani. Pada saat itu pula, terjadi ketegangan antara seorang ayah dengan seorang perempuan muda cantik. Seorang perempuan muda cantik menyampaikan kepada seorang ayah bahwa dia telah kecewa atas perbuatan sang ayah mengabaikan dirinya pada waktu lalu. Seorang ayah pun berkata bahwa tindakan putrinya itu adalah tindakan yang tidak benar, karena sifat keras yang dimiliki perempuan muda cantik tersebut. Seorang ayah berkata perempuan muda cantik itu bukan putrinya lagi. Seorang ayah dengan putrinya yaitu perempuan dewasa pergi menuju gerbong anti karantina. Sementara perempuan muda cantik menjaga adiknya yang sudah terinfeksi pada gerbong karantina. Adegan selanjutnya, diperlihatkan bahwa kereta api telah sampai di stasiun Xiaobaihe. Terlihat masinis memberhentikan keretanya pada stasiun tersebut, di saat itu pula terlihat seorang penumpang membuang beberapa koper. Tujuan mereka berhenti pada stasiun itu, karena tidak jauh dari stasiun tersebut terdapat rumah sakit yang menyimpan obat anti-infeksi yang mana obat tersebut sanggup menyembuhkan para penumpang yang terinfeksi. Seorang ayah dengan beberapa orang yang akan mengambil obat penawar tersebut, mereka harus cepat kembali. Karena jika tidak, dalam 2 jam dari keberangkatan mereka mengambil obat tersebut, kereta akan berangkat kembali.